Kemudian untuk jadi dokter spesialis tuh another 4 years gitu loh. Nah, itu kalau gue hitung-hitung mungkin ya gue kelar dokter spesialis itu mungkin di umur gue 28, which umur gue 28 gue mikirnya kayaknya gue udah nikah, kayaknya gue udah punya anak, terus duit itu buat apa, buat siapa? Gue gak mungkin lagi dong di umur gue 28 gue masih yang kayak mau happy kayak mau clubbing gitu-gitu. Pasti kan fokus gue udah kayak ke keluarga nih. Kalau misalnya nih ternyata Pak saya sudah mau 26 saya belum nikah Pak. Gue mikirnya kan tadinya 23 kayaknya ya, kayak emak gue gitu kan 23 24, ternyata kayak anjing udah mau nikah gagal Pak. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini sebenarnya kalau gua deskripsikan beliau ini adalah orang yang mendefinisikan arti benar-benar bertahan di industri gitu. Jelas dari thumbnail kalian sudah tahu ada Okarin hari ini. Gila. Hai Kemal. Enggak, tapi memang ini kan nama acara Bertahan di Industri ini. Dan ini deh pertanyaan pertama deh sebelum kita nanti ngalur ngidul kemana-mana. Ya. Menurut lu nyangka nggak lu bisa bertahan di industri sampai sejauh ini gitu? Mungkin kalau bisa dibilang awal-awalnya itu sebenarnya lebih karena nggak nyangka sih, karena dulu pun gue pernah sempat jadi decision yang gue buat pada waktu itu saat gue dihadapkan antara kerja di dunia entertainment sama gue ngelanjutin kuliah pada waktu itu lumayan berat ya buat gue gitu loh, karena dengan kayak jadwal kuliah gue yang lumayan padat dan tidak memungkinkan gue untuk aktif di dunia industri di dunia entertainment. Jadi akhirnya pada saat itu karena gue mikirnya juga dulu ini paling juga fame cuma kayak 1 tahun gitu loh, karena yang udah dilihat yang pada waktu itu 2016 yang udah kebanyakan orang seperti itu gitu loh, cuma setahun doang. Dan karena gue berpikir pada waktu itu ya udahlah gue vakum dulu kuliahnya gitu loh, karena gue nggak akan tahu nih kalau misalnya setahun ini gue akan lewat atau enggak gitu loh. Jadi kayak ya udah gue pada waktu itu maksimalkan gue kerja di sana untuk nanti kedepannya apapun yang gue dapet dari situ gue investasiin gitu loh, baru gue lanjut kuliah. Tapi ternyata tidak Pak. Ternyata wow lama sekali ya gitu loh. Lama banget loh. Dan lu kuliah di mana dulu, Rin? Dulu gue sempat kuliah di BINUS. Kalau orang-orang bilangnya BINUS tradisional, bukan Binter. Kalau Binter kan BINUS internasional. Di Bintra di. Jurusan apa tuh? Waktu itu manajemen Pak, gitu. Sungguh melenceng dari sebelumnya gue di apa ya? Istilahnya gue bener-bener difasilitasi dan dipabrikkan sama keluarga gue, karena keluarga gue kan dokter semua. Jadi ya gue emang masukin IPA, gue diikutin olimpiade gitu-gitu segala macam, terus juga emang diarahin buat kedokteran gitu loh. Nah cuman sorry. Ya nggak apa-apa. Cuman along the way pada waktu itu pas akhirnya gue balik lagi ke Jakarta, gue sempat 6 tahun nih di Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang itu Kepulauan Riau, jadi gue sempat pindah ke sana gitu loh. Laskar Pelangi tuh. Emang Laskar Pelangi kan Tanjung Pinang. Wah, bukan nih haram. Editor aja nggak tahu. Iya kalau nggak salah ya terus. Ya intinya gue sempat pindah ke sana 6 tahun karena bokap waktu itu ditugasin untuk jadi dokter di sana gitu, karena di sana kekurangan dokter spesialis mata. So ya udah, karena waktu itu gue juga masih kecil, masih umur masih kelas 3 SD dan adik gue lebih kecil lagi 5 tahun di bawah gue. Ya udah akhirnya kita ikut pindah gitu, karena belum ada apa ya, zaman dulu kan nothing tulus, gue belum punya kayak sekarang udah zamannya circle, lo udah punya kerjaan di sini jadi agak susah untuk pindah kemana-mana gitu ngikut orang. So ya udah akhirnya pindah di sana 6 tahun, karena di sana juga keterbatasan entertainment, as in bioskop aja tuh nggak ada gitu loh. Bioskop tuh nggak ada, jadi kalau lo mau nonton tuh lo harus nyebrang dari Tanjung Pinang ke Batam dulu pakai ferry yang kayak iya benar. Ya kayak 2 jam. Kalau lu mau belanja juga di sana mall tuh adanya apa ya? Kalau dulu tuh adanya Ramayana. Itu udah anggapnya mall gitu loh di sana. Bukan kayak pasar swalayan gitu loh, enggak. Iya, kebayang gue sih. Nah, jadi karena enggak ada entertainment tadi, jadi kerjaan gue di situ ngapain ya, kayak kerja kelompok, belajar dan ikut olimpiade gitu loh. Karena itu yang kayak menurut gue itu entertainment gue, karena dari kecil juga gue enggak pernah ke expose. Karena SD kan belum pernah ke expose sama lu nongkrong di bar, lu kayak nggak ada lah kayak gitu kan, waktu masih kecil belum kayak expose sama mungkin rokok atau alkohol gitu-gitu segala macam. Jadi ya funnya apa ya nongkrong sama temen, cuman ya nongkrong di sana adalah kayak belajar gitu loh. Jadi kayak
entertainment gue di sana adalah belajar. Beneran deh. Gokil. Dan gue dulu juga pernah sempet jadi gamer parah karena pada waktu itu ya salah satu entertainment di sana adalah warnet gitu loh. Gue bener-bener kayak anak warnet dulu bos. Jadi gue bisa kayak gue punya pacar waktu itu dia juga anak warnet lah. Gue waktu itu awalnya jadi anak game yang ngegaming banget gara-gara waktu itu mau deketin cowok ini gitu. Nah jadi gue tadinya nggak ngerti Dota, gue nggak ngerti Counter Strike gitu ya. semua segala macam CS, PB, terus kayak ya hal itu gue belajar gara-gara gue mau deketin cowok ini. Jadi pas gue deketin tuh gue bisa kayak lo ini juga gitu loh. Padahal baru belajar gitu. Harusnya cowok yang tugasnya begitu nih, Karin yang Iya, belajar. gue nggak tahu, gue emang suka aja effort gitu loh buat percintaan. Nah soalnya kalau dulu zaman main waktu sekolah ya, zaman main ke warnet emang kayaknya semua era. Lu kelahiran tahun berapa? Gue 97. 97. Wah Gen Z juga lu hitungannya. Gue Gen Z masuknya tahun pertama kan. Gue 96 tuh masih milenial, 97 tuh udah tahun pertama Gen Z. Oh, soalnya gue pas era gue warnet itu gue udah SMA dan gue bener-bener kayak nginap di warnet gue. Gue juga kok dari kayak jam 10 sampai jam 10 lagi kalau lagi libur ya. Itu entertainment gue itulah. Jadi pacarannya di warnet gitu loh. Iya. Ya udah lanjut ketika akhirnya gue pindah tuh dari akhirnya gue balik lagi ke sini. Jakarta terus ya. balik lagi ke Jakarta, ternyata gue terekspos dengan kayak wah ternyata pergaulan sini tuh banyak ya macemnya gitu loh. Terus kayak awal pertama kali gue mulai minum juga itu pertama kali nyobain tuh juga sama temen gue yang kayak ya temen gue cewek nih ada. Dan gue pertama kali kenal itu dari situ gitu loh. Bahkan ada cerita lucu. Dulu tuh gue bener-bener nggak tahu, gue nggak pernah minum sama sekali. Gue pernah pertama kali ini mungkin gue pernah cerita juga sih. Iya. Jadi waktu itu gue pertama kali minum itu di Vin Plus di Street Gallery Pondok Indah. Oke. Dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah terus dulu itu teman gue ini emang yang dulu tuh emang anak yang ya kebar udah dari zaman 2000 berapa itu ya? 2013 tuh dia 2013-14 dia emang udah kayak ke Lucy pada zamannya gitu loh. Oh iya. Terus ya belum Lucy serame sekarang dan penuh dengan anak 2000 sekarang gitu loh. Nah cuman ya pada emang gue umur berapa sih, cuma beda 3 tahun aja. Cuman ya udah pada waktu itu dia dia bilang kayak lu mau minum apa gitu, terus kayak karena gue pada waktu itu gengsi gitu untuk bilang kayak gue nggak pernah minum. Jadi pas ditunjukin The Cocktails gitu, pertama minumnya emang cocktails, gue nggak ngerti karena gue taunya kalau di film-film orang minum apa, tequila kan? Iya. Gue nggak tahu kalau tequila tuh strong itu gitu loh. So pada waktu itu gue pilih minumannya tequila sunrise. Wah. Gue nggak tahu, maksudnya untuk apa ya? Untuk koktail itu kan cukup keras ya. Cukup strong lah untuk cukup newbie strong yang nggak pernah minum ya gitu. Nah terus ternyata teman gue ini inisialnya N lah. Nah dia itu sering minum di sana ternyata, dan masnya tuh bilang kayak karena dipikir gue temennya dia sering minta double shot, which gue nggak ngerti. Wah anjir, keras banget. Terus dia bilang, lo mau single Mbak Karin mau single apa double shot? Dan terlontar dari mulut gue yang gue nggak ngerti apa-apa ini, double shot. Gue bilang sotoy. Udah akhirnya kayak datang minumannya, gue nggak tahu pinggirannya tuh kan garam kan. Gue pikir itu gula. Terus ya udah gue minum, terus kayak tapi gue nahan muka gue kayak gue nggak ngerti ini apaan gitu loh. Jadi kayak gimana, enak nggak kayak gitu, terus kayak enak kok. Terus itu pertama kali gue kayak tipsy in my whole entire life gitu loh. Ya dari situ makanya kayak ya pergaulan yang kayak gue maksudnya mereka kan mungkin kalau orang emang dari lama, maksudnya emang lahir di Jakarta pun juga grow di Jakarta, ya nggak akan sekaget culture itu gitu loh. Karena gue sebelumnya kan nggak pernah yang tahu kayak orang nongkrong tuh ngapain sih gitu loh, segala macam. Kayak gue bahkan nggak ngerokok pada waktu itu segala macam bla bla bla. Tapi gue nggak menyalahkan itu juga, justru ketika akhirnya gue terekspos dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Bukan berarti gue bilang itu baik ya, tapi gue jadi ada beberapa perspektif di mana kayaknya gue nggak akan bahagia deh kalau misalnya gue misalnya gue nerusin gue jadi dokter gitu loh. Karena sebenarnya ini keinginan siapa sih gitu loh. Akhirnya gue mulai kayak timbul pertanyaan-pertanyaan ini gitu loh. Ini keinginan siapa sih gue jadi dokter gitu loh. Ternyata kayak gue mikir kayak ini dari hasil riset gue sendiri gitu loh. Kayak dokter kebanyakan di Indonesia itu ya kurang diapresiasi lah gitu loh. Okay. Yang dimana kalau misalnya
gak lanjut untuk jadi dokter spesialis, dokter umum, ya kita masih dibayar dengan BPJS gitu, yang dimana ya gue tahu dari teman-teman gue juga yang masih dokter umum gitu, mereka akan lanjut, cuman mereka bilang kayak ya gue dibayar BPJS cuma 9.000 per pasien kayak gitu-gitu loh. Nah ya things like that gitu loh, yang kayak aduh gue mana keinginan gue tuh banyak lagi, gue pengen beli ini itu, dan gue kayaknya nggak sekuat teman-teman gue untuk ngelewatin bertahun-tahun itu, karena dokter sendiri kan kuliahnya 6 tahun ya untuk jadi dokter umum gitu loh, nggak bisa sembarangan, dan kemudian untuk jadi dokter spesialis tuh another 4 years gitu loh. Nah itu kalau gue hitung-hitung mungkin ya gue kelar dokter spesialis itu mungkin di umur gue 28, which umur gue 28 gue mikirnya kayaknya gue udah nikah, kayaknya gue udah punya anak, terus duit itu buat apa, buat siapa, gue nggak mungkin lagi dong di umur gue 28 gue masih yang kayak mau happy kayak mau clubbing gitu-gitu. Pasti kan fokus gue udah kayak ke keluarga nih. Kalau misalnya nih ternyata Pak saya sudah mau 26, saya belum nikah Pak. Gue mikirnya kan tadinya 23 kayaknya ya, kayak emak gue gitu kan 23 24, ternyata kayak anjing udah mau nikah gagal Pak. Oh lu kepikiran nikah umur muda ya berarti ya, 23-an gitu ya? Karena di keluarga gue lumayan kayak umur segituan sih gitu loh. Jadi kayak 24, ya dia paling 25 gitu loh. Oke. Soalnya gue tuh kalau based on dari cerita lo tadi kan memang banyak juga lah kayak gue sebenarnya nggak asli Jakarta kan. Gue dari Kalimantan Timur. Lumayan shock culture juga ketika nongkrong di Jakarta lah gitu. Kemarin ada episode sama Vicky Naki. Vicky Naki ini dia itu juga dari Pekanbaru ya Dim ya? Dari Pekanbaru, lumayan shock culture juga sama orang-orang Jakarta gitu. Dan memang kalau lu tapi gedenya di Jakarta kan berarti kan? Iya, gue pokoknya gue balik itu pas gue masuk SMA. Oke. Nah jiwa rebel lu untuk nggak ngambil gimana nanya ya, jiwa rebel lu tuh muncul kapan untuk nggak ngambil kedokteran gitu? Nah jadi ya kayak gue berteman dan bertemu dengan orang-orang menarik gitu loh. Maksudnya kayak dengan dari background keluarga yang seperti apa, background mereka ceritanya seperti apa, dan gue lumayan suka bertemu dengan orang-orang baru gitu loh. Entah itu maksudnya dia dari kalangan keluarga baik-baik yang asin kayak nggak pernah minum apa segala macam, atau sebaliknya gitu. Gue lumayan senang mempelajari manusia karena menarik aja gitu loh. Terus dari situ gue akhirnya mungkin secara tidak sadar diri gue sendiri itu memilah dan memilih bahwa orang-orang seperti ini terlihat lebih bahagia ya gitu loh gitu. Jadi orang-orang seperti ini kenapa terlihat lebih bahagia ya? Kayak walaupun mungkin jalan hidup dia nggak serapih apa yang misalnya temen gue yang satunya gitu udah plan gitu loh, tapi kayak gue ngelihat dia kayak tanpa beban apa segala macam, and that's what I'm seeking for before. Jadi makanya kayak kayaknya gue nggak bisa nih gue lanjut di kedokteran, kayaknya gue nggak bahagia di situ, karena ini bukan kayak good for you kalau emang misalnya di luar sana banyak yang emang ya cita-citanya di dokter, dan emang mereka kan jadi passion gitu loh kalau emang kayak gitu kan, ngelakuin kayak gitu. Ya kayak ibaratnya lu kerja apa tapi lu misalnya duitnya nggak segede itu tapi lu suka di situ ya. Ya bagus dong, dan lu pasti akan lakuin gitu. Nah ini gue nggak masalah kayak nanti ke depannya bakal duitnya banyak apa segala macam, tapi kayaknya ini bukan passion gue. Ini kayak karena apa gue dari dulu gue lakuin karena ya gue masih tinggal saat apa sama orang tua gue, jadi kayak ini gue pikir ya ini yang harus gue lakuin gitu loh, suatu kewajiban, suatu keharusan gitu untuk to pay back mereka gitu loh. Kalau misalnya ya gue akhir nantinya jadi apa, gue harus jadi dokter untuk ngebayar balik mereka atas semua edukasi yang mereka kasih ke gue gitu loh. Iya. So akhirnya gue sorry gue asma nih habis ngerokok. Iya itu kasih dulu ini. sorry Oh lu tuh asma Rin? Gue asma lagi. Iya. Wah gila, nggak gue cut dah ini, lucu. Biar orang lihat dari tadi alasan batuk-batuknya kenapa. Ya udah aman ya. Okay. Jadi balik lagi intinya gue nggak ngelanjutin, gue tiba-tiba akhirnya ngomong ke pas terakhir nih sama apa kayaknya aku akhirnya gue dudukin nyokap bokap gue kayak ngobrol, ya kayak keluarga ngobrol aja gitu, family meeting, gue ngajak mereka duduk. Dan ternyata mereka surprisingly mereka mengerti ketika gue ngomong kayak gitu loh. Gue kan soalnya selama ini apapun itu nyokap bokap gue yang kontrol gitu loh. Dan gue jadi nggak berani sama mereka. Kadang mereka juga lumayan, maksudnya ya marah lah ke gue kalau misalnya gue nggak sejalan apa yang mereka pengen gue lakuin gitu. Jadi ternyata gue baru melihat bahwa sebenarnya orang tua itu bisa lo diajak komunikasi gitu loh. Sebagaimanapun orang tua lo. Nah tapi mungkin ini kesalahan di orang tuanya sedikit, yang dimana
mereka nggak apapun yang mereka mau diskusi sama anaknya tuh nggak didiskusiin gitu loh, lo cepet aja marah gitu. Jadi kan anak jadi takut untuk kayak mau ngomong decent kayak anak orang dewasa gitu loh, mencoba untuk dewasa. Jadi kayak lu dianggap terus kayak anak kecil, dan sedangkan lu udah mulai dewasa untuk bisa ngomong hati lo sendiri mau ngapain gitu. Dan ternyata setelah gue akhirnya ngomong kayak gitu, mereka bilang oke, ya udah kamu terus mau di mana. At that time gue kayak wah ini gue udah kayak kemarin udah nggak ikut ujian untuk masuk perguruan tinggi, jadi gue nyari yang mungkin lebih cepat gitu loh, kayak ya udah nih gue harus kuliah dulu nih yang penting. Jadi kayak ya udah gue masuklah BINUS gitu. Dan apa gue pilih, gue itu lumayan agak random sih, karena gue lumayan apa ya, dari dulu tuh jiwa bisnis gue lumayan tinggi gitu. Dari sebelum ini Awkarin ada, itu gue emang kayak dari dulu gue jualan gitu. Nah makanya gue kayak mungkin gue mau coba deh di business management gitu. Jadi kayak gue mau tahu terms yang gue lakuin selama ini dalam jual beli itu ada termsnya apa enggak sih, dalam maksudnya kayak ada ini tuh namanya ini namanya ini gitu loh. Maksudnya gue benar-benar mau belajar secara theoretically gitu. Jadi lu ngevlog kan awalnya ya? Awalnya mulai ada Awkarin tuh iya ngevlog kan? Ngevlog. Oh iya, berarti memang angkatan orang-orang lagi pada rame ngevlog ya. Lu masuk di situ kan? Pada waktu itu sih sebenarnya gue mulai ngevlog itu 2015 kalau saya ingat gue ya. Iya. Itu juga gue lupa deh, tapi itu YouTube belum segede itu pada waktu itu. Iya. Cuman udah mulai ada orang-orang yang ngevlog gitu. Iya, dan lu memulainya dengan vlog kan awal. Nah, sebelum kita ngobrolin soal vlog itu, ini agak menyimpang sedikit. Kalau tadi kan lu ngobrol sedikit soal orang tua dan anak, maksudnya bondingnya orang tua sama anak gitu ya. Lu tuh nanti kalau lu pengen punya anak kan, atau lu child free? Enggak, gue pengen punya anak. Kalau pengen punya anak. Yes. Nah, kalau lu nanti punya anak, apakah kan didikan orang tua lu dengan lo as a parents kan pasti beda dong. Kalau lu punya anak nanti, lu akan mendidik seperti orang tua lu, atau lu lebih kayak ngebebasin kalau dia mau minum, dia nonton bokep atau yang kayak gitu-gitu. Ya maksudnya ini behavior orang-orang kan, soalnya kan. Ya, gimana? Kalau gue sih gue ngerasa waktu masa kecil gue tidak se-free itu gitu loh. Gue mungkin bisa dibilang sorry ya apa. Kalau gue nggak sebahagia itu gitu loh dulu, karena kayak everything was in your control gitu loh. Nah, jadi kayak gue lebih ke arah, bukan ke arah gue bebasin, tapi gue akan membersamai dia gitu loh. Jadi dari mungkin ya ini hanya gue kan belum punya anak juga, mungkin nanti nggak akan beda juga gimana, nggak tahu lah kalau lu udah ini parenting ala lu nih. Udah punya anak ternyata protektif kan, gue nggak tahu juga gitu loh. Nah cuman ya kayak mungkin kalau yang bisa ada di bayangan gue, plan gue adalah gue mau membersamai dia gitu loh. Jadi gue akan menjelaskan dia kayak misalnya kayak hal-halnya tadi gitu loh, misalnya alkohol apa segala macam. Nanti di waktu umurnya dia udah legal untuk minum alkohol, ya of course gue akan kayak lebih baik lo minum sama gue gitu loh, daripada kayak maksudnya lo pertama kayak sama gue dulu nih, gue kasih tahu lo mau tahu apa. Oke nih, jadi depan kamu nih sekarang ada 12 minuman nih, kamu boleh cobain satu-satu kayak seteguk-seteguk ini tuh ini. Jadi kamu ntar kalau nah maksudnya pertama kali kamu nanti akan keluar clubbing sama temen kamu, jangan sampai dibego-begoin gitu loh. Kayak waktu dulu mama aku yang memang gak minum dan gak menjelaskan aku tentang hal-hal ini gitu loh. Jadi kayak ya makanya kayak aku pengen kamu tahu kalau misalnya ya ini kayak gini gitu loh. Nah bagusnya sih minumnya ya cuma 3-4 gelas aja gitu loh, kontrol diri kamu sendiri. Terus kayak gimana efeknya nih tequila, gimana efeknya gin, rum, kayak gitu-gitu. Terus rasanya bla bla bla. Jadi kayak dia nanti ke depannya nggak dibohong-bohongin sama temennya gitu loh. Plus pun yang kayak misalnya soal seksual itu, maksudnya kayak seks edukasi, gitu loh. Seks edukasi itu bakal gue ajarin juga gitu loh. Jadi jangan sampai dia bohong sama gue, ngerti gak sih? Jangan sampai. Jadi gue pengennya dulu jadi teman gue gitu loh. Misalnya kayak dia punya pacar, dan tiba-tiba pacarnya ngajak dia untuk berhubungan seksual, kayak aku harus gimana ya mah? Jangan kayak sampai dia ngerasa sendiri, dia nggak tahu harus ngapain, dan dia bertanya sama temennya pun juga nggak tahu gitu loh. Jadinya kan agak gitu loh. Jadi gue pengennya tuh ya ayo diskusi gitu loh. Terbuka gitu ya. Gue pengennya sih kayak aja gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kayak gue nggak tahu dan dia jadi nggak bisa decide dengan benar gitu loh. Karena kan gue udah pernah melalui hal-hal kayak gitu dalam hidup gue kayak gitu. Apa tuh kayak gitu? Iya, nah, maksudnya lu udah melewati soal seks edukasi dan juga seks edukasi, alkohol edukasi. Jadi kan maksudnya lu udah bisa memilah-milah ini mana sih? Karena gini Rin,
lu tuh beruntungnya adalah lu melewati semua fase-fase itu, tapi lu tidak yang kebablasan gitu. Lu bisa memfilter. Kayaknya kalau gua ke arah sini, ini kelewatan nih narkoba. Oh ini kelewatan nih buat gua. Maksudnya lu bisa memfilter itu. Yep. Nah kan nanti someday mungkin anak lo nggak tahu ya. Lu yang sekarang nih adalah bentukan lo yang mengejar kebandelan itu sendiri tanpa knowledge dari siapa-siapa gitu. Dan lu jadilah akan yang sekarang, lu bisa memfilter. Nah anak lu kan udah lu kasih semua knowledge-nya. Nah maksud gua karena lu udah saking terbukanya, gimana cara ngefilternya supaya dia nggak akan kelewatan gitu? Kalau dari gue sendiri sih itu makanya pentingnya edukasi. Makanya dari cerita gue tadi di awal kayak sebenarnya gue sih masih pengen banget lanjut untuk kuliah lagi gitu loh. Jadi kayak gue sama sekali nggak nge-encourage siapapun gitu loh untuk kayak mengejar fame duluan dibanding edukasi gitu loh. Karena gue bisa memfilter, gue bisa memilih dan decide apapun itu yang ada di depan gue, pilihan kanan atau kiri nih. Itu karena gue dapat edukasi yang benar dan gue dapat edukasi yang cukup gitu loh dari. Jadi kayak gue bisa otak gue nggak sembarangan kayak karena ini fun aja gitu loh, gue jadi mau melakukan ini gitu. Pasti gue akan kayak punya pemikiran yang rasional ya dari edukasi. Jadi kayak edukasi itu penting, pelajaran-pelajaran itu penting karena membentuk otak lo untuk jadi punya pilihan-pilihan terhadap moral. Pokoknya ngerti gak sih? Jadi ya makanya kalau gue sih memang dari kecil gue tidak pernah diajarkan untuk narkoba karena emang gue pun sendiri dari kecil kan udah belajar sains gitu loh. Jadi gue pun tahu gitu loh apa efek dan dampaknya karena gue baca gitu loh. Secara jadi kayak dan ini nggak worth it menurut gue gitu loh. Bukan berarti maksudnya alkohol worth it, cuman kayak kalau dibilang on scale of apa ya jauh berbahaya lah si narkoba ini gitu loh, karena adiktifnya beda dan bisa merusak sel-sel lo gitu loh segala macam yang ujungnya gue juga diedukasi sama bokap gue kayak bagaimana keluarga bisa banyak yang hancur karena kesenangan sesaat narkoba gitu loh. Jadi kayak itu gue nggak pilih untuk jadi jalan gue. Jadi kalau kata orang kayak tatoan tapi kita pakai narkoba itu yang Lex bener ngomong gue itu lirik gue gitu. Iya soalnya memang kalau semua berbahaya lah, maksudnya tidak tadi karena narkoba, alkohol tidak jauh lebih berbahaya daripada narkoba ya. Semua yang intinya nasi pun kalau intinya alkohol kalau berlebihan jadi berbahaya kan. Betul. Nasi pun kalau kita berlebihan pun jadi berbahaya gitu. Benar. Ya kan sebenarnya kenapa jadi ada narkoba itu sebenarnya kan nggak mungkin tiba-tiba orang iseng aja pengen bikin semua orang adiktif. Sebenarnya kan kayak penyalahgunaan ya. Heroin apa segala macam kayak gitu-gitu, painkillers basically itu kan tadinya dibuat adalah untuk painkiller gitu loh. Nah sedangkan karena berlebihan pemakaiannya ya makanya itu jadinya akhirnya nggak baik gitu loh. Sama seperti alkohol juga, alkohol kayak menurut gue kayak misalnya lo kalau minum untuk ya fun gitu nggak berlebihan ya masih oke gitu loh, untuk kayak misalnya occasionally gitu kan pilihan orang ya. Tapi balik lagi maksudnya lu mau alkohol atau enggak, karena kan pilihan untuk minum alkohol kan ada juga yang orang basisin sama agama gitu loh. Gitu. Jadi udah sulit tuh dibentrokinnya tuh. udah betul. Udah sulit. Soalnya kalau udah kayak gitu ranahnya udah sulit. Cuman nah ini karena udah masuk ke ranah ini juga ya, ranah parenting tadi ya. Lo kan ibaratnya sekarang udah punya knowledge segini banyaknya. Terus lu menurut gua juga udah cukup dari pengalaman lo lu udah cukup smart lah gitu. Nah otomatis kalau memilih pasangan ini sebenarnya itu ini doang saya sih. Bodoh di situ Pak. Nah, iya maksudnya ini akan jauh lebih sulit kalau lu mau berumah tangga ya, karena lu udah dengan kepintaran di titik yang sekarang Rin gitu. Berarti kan cowoknya nggak bisa lebih turun gitu maksud gua. Bener banget, gue setuju dengan itu. Ya makanya kalau misalnya kadang banyak orang bilang kayak kenapa sih lu sama cowok ini, misalnya dia nggak kalau kata orang physically nggak ganteng atau misalnya dia nggak kaya. Nah kenapa gue tertarik sama orang ini ya, gue pernah bahas juga ini di podcast Mas, gimana cara maksudnya gimana gue prosesnya tertarik sama laki-laki gitu loh. Nah itu prosesnya adalah lewat dari kayak pertama ya pasti kan lu harus physically menarik buat gue, bukan buat semua orang gitu loh. Buat gue mungkin menarik gitu loh, tapi kayak kedua gue harus juga ajak dia ngobrol. Lu orang yang maksudnya kayak istilahnya street knowledge lo oke nggak gitu. At least lu nggak perlu kayak lu pinter secara akademis gitu loh. Cuman lu tuh bisa nggak, maksudnya kayak as in
memakai otak lo nih untuk kayak ngobrol, dan ini jadi bisa ada obrolan yang berguna gitu loh. Jadi gue nggak bisa sama cowok yang kayak ngangengong gitu loh. Jadi dari awal makanya kalau misal ditanya mantan gue pinter apa enggak, kalau menurut gue sih mereka pinter gitu loh, karena untuk sampai akhirnya gue bisa akhirnya oke, kita pacaran, itu kan gue ada prosesnya juga, walaupun ya mungkin nggak kelihatan sama orang-orang, mungkin tiba-tiba langsung pacaran aja ya, tapi kan ada beberapa yang kayak PDKT gue nggak share dulu gitu loh. Nah itu jadi yang kayak gitu-gitu, kayak kita ngobrol gini-gini segala macam, gue pengen tahu pandangan lo terhadap ini apa, pandangan lo terhadap ini apa gitu loh basically. Dan kalau lo bisa diajak diskusi sama gue gitu loh, dan ada maksudnya argumen-argumen yang pintar menurut gue, ya udah kita bisa bareng gitu. Karena kan kalau lo pacaran itu nggak sekedar kayak oh gue sayang lo sayang gue, terus kayak atau kayak ya melakukan hubungan-hubungan orang pacaran gitu loh. Itu kan nanti ada there's in the days yang dimana kayak lo lagi parah sama kerjaan lo, dia mungkin lagi parah sama kerjaan dia, gimana cara kayak kita bisa kayak having this conversation, ngobrol kayak intellectual conversation lah gitu loh. Nah itu kan di situ gitu loh, orang akhirnya kayak kenapa pengen nikah gitu, pengen spend time sama satu orang for the rest of her life or his life gitu loh. Karena kan hubungan tuh bukan tentang kayak nanti kalau dulu nikah bukan tentang seks doang gitu. Terus habis misalnya lu melakukan hubungan seksual terus kayak udah lo diem-dieman kayak orang goblok, kan enggak gitu loh. Ada namanya battle kalian, it could be political views, it could be yang ngata-ngatain orang berdua gitu kan, itu bisa gitu loh. Jadi ya menurut gua itu sih sebenarnya basicnya, tapi kebanyakan orang-orang pintar ini agak sakjiu juga pak. Jadi ya gitu, you cannot get both gitu loh. Lo bisa dapet orang kaya tapi kadang nggak ganteng, terus kayak tapi mentally stable. Ada yang kaya ganteng sakjiu, yang kayak gitu-gitu loh. Sama aja sih basically sama kayak orang bilang cewek kalau cantik biasanya nggak pinter, cewek kalau pinter biasanya nggak cantik gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu kan. Cewek kalau misalnya cantik dan pinter biasanya sakit jiwa gitu. Ada stereotip yang kayak gitu. Ada stereotipnya, cuman kayak basically ya emang nggak ada yang sempurna sih. So basically gimana caranya gue nemuin puzzle gue aja gitu loh. Gue tahu dia nggak akan sempurna dan gue pun nggak sempurna. Jadi gimana caranya gue nemuin si puzzle ini yang lo nggak sempurna, gue nggak sempurna, tapi kita melengkapin gitu loh. Lengkapin. Nah ini ini panjang nih soalnya gue bintang tamu gue kesini tuh rata-rata Onat, Bang Denny Sumargo, jadi udah dapat Bang Tora Sudiro, jadi gue banyak dapat pencerahan lah, Raditya Dika gitu. Jadi gue pas kan gue newbie juga di rumah tangga ya, karena kan gue baru married 6 bulan dan gue cukup lumayan shock culture juga dengan rumah tangga gitu ya. Ternyata tinggal bareng tuh seperti ini segala macam, punya istri begini, pokoknya lumayan cukup shock culture gitu ya. Cuman kalau dari cerita, dan gue sempat ceritain ke beberapa bintang tamu gue juga, Onat itu menikah sama ceweknya dia yang sekarang, dan percaya nggak percaya Onat itu dia caur banget sebelum dia nikah. Dia ketemu sama si baby Leonardo itu, si baby itu, dan baby itu ternyata orangnya yang lurus, sehingga Onat itu sekarang hidupnya jauh lebih baik karena dia dapat perempuan yang lurus. Jadi dia udah nggak yang caur kayak dulu lagi gitu. Bang Denny Sumargo pun seperti itu. Maksudnya Bang Denny ngomong kok dia dulu main perempuan apa segala macam, segala macam, dan dia ngomong sendiri ya di podcast ini. Terus habis itu dia ketemu istrinya yang baik banget, yang akhirnya Bang Denny jadi orang yang benar gitu. Nanti mungkin menurut gua jodoh lu mungkin Rin ya, bukannya gua menggurui ya. Justru yang 180 derajat beda. Ternyata karena jodoh itu mirroring, sebenarnya itu jadi lawan arah. Kalau mirroring kan tangan kanan jadi tangan kiri. Jadi justru mungkin ketemunya tuh yang bener-bener lurus. Makanya lu kemarin-kemarin gagal kan? Karena itu semua yang sefrekuensi sama lo. Rumah tangga ternyata nggak sesimpel itu gitu. Nah, gue tuh itu jujur gue nggak tahu, karena kan dari kayak mungkin dari 1000 case dan 900 orang ngomong hal seperti itu, bisa jadi aja ada orang yang kayak beda dari tadi stigma yang lu bilang tadi itu loh kayak. Kalau menurut gue sih gak tahu ya, gue sendiri pun udah pernah pacaran sama orang yang kalau bisa dibilang terbilang ya lurus gitu loh. Tapi bukan pacaran sih, baru kayak deket aja tuh gue nggak dapet gitu loh, kayak karena gue nggak bisa kayak kalau misalnya kita gini loh, kalau gue sekarang nyari cowok itu ada namanya nih. Jadi sekarang gue nyari cowok itu yang mapan. Apa itu mapan? Mapan. Jadi cowok kalau mapan doang biasanya nggak fun. Biasanya kayak batikan, capek, jam kaku. 10 udah capek, kaku, mager lah. Biasanya kalau mapan doang kayak gitu. Kalau yang fun doang biasanya ngerepotin.
jadinya nggak punya duit apa segala macam, jadi ngerepotin kita lah intinya gitu loh. Makanya harus cari kombinasi, which ini susah banget gitu loh, nyari yang mapan dan mafan gitu loh. Anjing gitu filosofinya gitu ya. Iya, gue sekarang ya maksudnya gue lagi mencoba membangun atau gue lagi mungkin nanti ke depannya gimana sama yang sekarang ya. Intinya ya itu, gue mencari hubungan yang kita sama-sama mafan gitu loh. Kayak in the days lu harus kerja, lu kerja, gue kerja gitu loh. Tapi pas kita lagi mau fun ya jangan nggak asik lo gitu loh. Iya, tetap harus asik. Yep. Nah, kalau dari based on observasi lu berarti Rin, yang bikin lo gagal kemarin-kemarin mungkin lu sempat udah bahas juga di podcast lain ya. Cuma kalau based on observasi lu, apa yang bikin lo gagal dari hubungan sebelum-sebelumnya? Sebenarnya kayak gue kan kalau pacaran memang lumayan kayak intens ya, ketemu mulu gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kenapa orang bisa lama, ini menurut gue aja orang bisa lama pacaran karena mereka kayak ya pacaran kayak kapan ketemu, abis itu mereka pulang masing-masing, nggak ketemu tiap hari lah istilahnya gitu. Nah itu yang membuat orang akhirnya lama dan akhirnya tahu misalnya di 3 tahun mereka akhirnya baru maksudnya kayak anjing ternyata gue nggak cocok sama lo gitu loh. Nah karena gue lebih intens, jadi ibarat tetap 3 tahun nih tapi dibikin short aja gitu loh. Makin cepet aja ketahuan kayak wah misalnya kayak kelakuan gue nggak cocok buat dia gitu loh, atau kelakuan dia nggak cocok buat gue gitu loh. Dan kalau misalnya orang bilang kayak setiap ulang tahun lo ganti cowok, Rin, gue sih kayak cuma ngakak aja kalau orang bilang gitu ya. Tapi kayak emang itu patternnya ada, karena gue juga pun melihat patternnya diri gue gitu loh. Kayak gue baru akhirnya sadar nih orang gimana nggak cocok sama gue itu setelah kayak di bulan ke-8 biasanya. Di bulan ke-8 sampai di bulan ke-12 itu gue trying to figure out whether we can fix this or not gitu loh. Kayak ayo kita fix ini bareng gitu. Kita masih bisa bareng apa enggak gitu loh. Jadi itu yang orang nggak tahu mungkin progresnya, sampai akhirnya di pas gue ulang tahun gue single lagi gitu loh. Ternyata di masa 4 bulan itu kita tidak workout gitu loh. Kayak lu pengen sesuatu yang beda, gue pengen sesuatu yang beda gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Jadi makanya tapi menurut gue pun untuk di umuran gue sekarang ini, maksudnya istilah kalau untuk perempuan kan udah agak apa ya, udah mulai nyala nih lampu merahnya nih, kayak lu udah mulai 30 nih gitu loh biasanya gitu kan, karena produktivitas perempuan kan ya biasanya untuk melahirkan ya. Yes, itu kan di umuran ya segini sampai kayak 35 lah gitulah istilahnya. Nah terus kayak dan pun gue kenapa kayak pengen cepet, karena gue pengen kayak nggak setua itu pas gue punya anak gitu loh. Ya gap year-nya nggak terlalu jauh jadinya. Nah istilahnya balik dari situ ya menurut gue kalau dibuat diri gue sendiri ya, ini nggak tentu buat orang-orang apply apa enggak. Kalau gue sendiri, gue yang nggak bisa nahan hubungan lama, ngerti gak sih? Kalau misalnya emang udah ketahuan nggak cocok gitu loh, kan nggak mungkin juga gue harus kayak bikin kayak mungkin siapa yang akan ternyata jodoh gue nunggu atau jodohnya dia nunggu gitu loh. Jadi ya ini di luar case kemarin gagal nikah ya, ini beda maksudnya kayak. Cuma maksud gue intinya kayak kenapa gue selalu ganti tiap tahun ya bukan keinginan gue juga, tapi emang ternyata kita nggak cocok aja gitu loh. Dan kenapa gue harus nahan kalau misalnya emang ternyata kita udah try to figure out beberapa cara dan ternyata emang nggak workout, kenapa kayak gue harus buang-buang waktu, dan kenapa gue harus buang-buang waktu dia juga gitu loh. Iya. Soalnya rumah tangga ini kayak ini Rin, rumah tangga ini long run gitu loh. Jadi kalau lu setahun aja gue muak. Iya, maksudnya setahun aja muak nih, apalagi lo seumur hidup gitu. Makanya nggak tahu ya, gue juga sama rumah tangga yang sekarang cukup adaptasi juga sih, bahwa kita harus sadar pasangan kita punya kekurangan, gue punya kekurangan, tapi kalau udah ngomongin rumah tangga emang harus berdamai, dan ini long run. Berdamai gitu. Dengan kucing misalnya. Nah, ya kayak gue nggak suka kucing, bener kayak gue dulu benci banget sama kucing. Maksudnya gue agak traumatik sama binatang gitu, gue nggak terlalu suka karena gue pernah dikejar anjing, jadi gue menyamaratakan semua binatang jadi jahat gitu. Nah gue agak traumatik, tapi ternyata istri gue suka banget sama kucing. Nah gue ketemu jodoh gue aja yang kayak gitu-gitu, yang beda banget. Kayak gue bangun siang, ternyata bini gue morning person. Jadi gue kayak anjing, banyak banget perbedaannya, tapi gue adaptif dengan itu semua. Nah maksud gue, lu sejauh ini dari mantan-mantan lu kemarin kan gagal gitu. Gimana lu mempersiapkan untuk rumah tangga yang long run gitu? Karena kalau menurut gue gini loh, ada kadang di dalam mantan gue yang gue bisa toleransi dan ada yang enggak. Gitu loh, kayak nggak menutup, maksudnya kayak setahun nih gue nggak bisa toleransi semua. Ada beberapa yang kayak
oh gue bisa toleransi ini gitu loh. Tapi lebih banyak nggak bisa gue toleransiin gitu loh. Contohnya misalnya di salah satu mantan gue, dia selingkuh kayak gitu. Terus kayak ya itu kan nggak bisa gue toleransi gitu loh. Kayak gue nggak bisa, karena mungkin bisa dibilang gue kayak di kehidupan sehari-hari gue alpha gitu loh. Gue nggak bisa tuh punya kayak gue jadi second option gitu loh. Jadi kayak lu lebih baik ya respect gue dengan cara kalau lu udah menyukai perempuan lain, ya lo silahkan putusin gue secara terhormat dan baik-baik seperti awalnya gimana lo ya mencintai gue awalnya gitu loh. Awalnya lo kayak minta gue jadi pacar lo gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu nggak respectful banget sih kalau lo udah kayak selingkuh gitu loh. Iya. Dan lu alpha ya? Lu tadi kan mengakui lu alpha tuh, Rin. Iya bisa dibilang gitu loh. Nah berarti mungkin mantan-mantan lu alpha ketemu alpha kali. Lu harus nyari yang gak ada alpha. yang kayak gitu, tapi ada juga yang gue ngelihat dia nggak alpha, jadinya dia kayak kalau selingkuh itu biasanya karena dia nggak ngerasa dia di alpha kan gitu kan. Jadi biasanya jadi makanya dia selalu nyari yang lain nih yang bisa dia jadi alfanya gitu loh. Jadi kayak mungkin ada orang yang beberapa, maksudnya kayak gue lihat juga patternnya, ada mungkin 1 atau 2 yang kayak terintimidasi by apa pencapaian gue sekarang, padahal gue pun nggak pernah sama sekali menunjukkan secara tersirat ataupun juga tersurat ke mereka bahwa kayak gue di sini yang in charge ya. Justru pas gue lagi di relationship, gue justru menunjukkan gue 100% 180 derajat tuh Karen yang beda dari yang kayak lo lihat di Instagram gitu loh. Kayak gue bener-bener kayak super duper clingy dan manja, dan kayak seakan-akan anjing udah injek-injek gue aja gitu loh. Enggak, tapi enggak kayak gitu ya. Maksudnya kayak gue bisa menunjukkan ya kayak gue tuh ya, gue pengen si cowok ini merasa bahwa ya lu tetap cowok di sini gitu loh. Lu bisa punya decision, walaupun misalnya kayak mungkin apa yang gue capai di hidup gue lebih dari lo sekarang gitu loh. Dan gue akan membersamai lo selama kayak lu lagi berjuang gitu loh. Jadi kayak gue sebenarnya menunjukkan itu ke mereka, tapi entah mungkin ya nature-nya biasa aja ya, misalnya nature cowok pada umumnya ya kayak gue nggak bisa nih dilihat sama teman-teman gue kalau Karen yang lebih sukses gitu loh kayak atau apapun itu. Jadi kayak ujung-ujungnya kadang ada yang selingkuh, kadang ada yang kayak bertingkah lah gitu. Iya. Lu pernah ngetes ini nggak sama yang lebih tua jauh atau duda gitu? Nggak kocak buat experience aja, maksud gue penasaran aja gitu. Gak tahu ya, karena itu tadi biasanya kayak gitu tuh mapan, jadi nggak fun gitu loh. Tapi pernah nggak dekat sama orang yang kaku banget gitu? Maksudnya kalau yang kaku banget gue pernah. Jadi ada gue nggak bisa sebut nama organisasinya. Intinya jadi kayak gue pernah kayak lagi main nih sama anak-anak ini, terus kayak akhirnya ketemu dan deket sama satu cowok ini, tapi dia yang kayak pulang-pulang batikan kayak gitu-gitu loh segala macam bla bla bla. Bukan tipe lu lah ya? Enggak. Sebenarnya kalau ditanya kayak gue ada pilihan, gue enggak dia gitu loh. Tapi kayak coba deh gitu loh, kenapa enggak gitu loh. Oke, terus? Ya kayak figur ayah aja sih. Ya nurut gitu. Tapi kayak gue nggak bisa bawa dia ke teman-teman gue gitu loh ketika ada waktunya kita untuk fun. Maksudnya as in kayak kita ke bar gini-gini, kayak everyone would fucking think that's my fucking dad. Orang tuh kayak uncle gue gitu loh. Sampai pada akhirnya ternyata orang yang kayaknya lu bisa lihat dia bisa jadi alfanya gue, dia malah rubah diri dia. Oh, jadi beta gitu. Jadi dia yang malah kayak datang ketemu gue pakai hoodie. I was like what? Kayak ketemu kayak kalau jadi begini, gue bilang kayak maksudnya kayak terus dia kan agak kayak brewokan gitu kan. Dicukur brewoknya. Gue bilang kayak tetap nggak cocok karena itu pembawaan lo gitu loh. Ngerti nggak sih? Mau lu tiba-tiba sekarang lagi pakai tangan jadi apa segala. Jadi be yourself ya. Iya, dan gue ya nggak mau lah jadi ngerubah orang jadi kayak gitu loh. Aneh anjir. Ada yang tadinya batikan, kaku, dia pakai hoodie, cukur brewok, anjing lucu banget. Parah. Iya. Tapi memang gimana ya kan sejauh ini mantan-mantan lu sefrekuensi menurut gua sama lo. Emang secocok itu. Cuma buktinya lu setahun gagal. Berarti mungkin kuncinya bukan sefrekuensi gitu maksudnya. Boleh kita coba kali ya. Kan ini lagi nyoba. Ini gak sefrekuensi soalnya. Oh ini sekarang gak sefrekuensi. Gak sefrekuensi. Maksudnya kayak as in dari pergaulan kita udah beda. Maksudnya kayak circle kita gak sama. Kan sebelum-sebelumnya main ada yang kenal gitu kan. Terus juga kayak hobi dia beda. Dia biasanya kan gue deket sama orang karena kayak taste music mereka gitu loh. Entah mereka tuh pelaku musik atau mereka penikmat musik, tapi kayak kita bisa jadi ngobrol dari situ gitu loh. Nah, di yang ini dia ya hobinya masak gitu loh. Something that I don't do as a girl gitu loh. As a woman gue nggak masak tiap hari gitu loh. Dia justru kebalikannya gitu loh. Jadi kayak
kita lihat yang ini. Ya, ini beda, seagama-agama beda, Rin. Seagama-agama beda, Pak. Beda semua, ini mah jalurnya emang Ya, udah pattern yang kadang beda. suka bingung ya sama orang-orang kayak marah gitu loh, bilang, Heeh. lu kenapa sih nyari cowok yang beda agama? Masa gue kayak tiap gue mau pacaran gue kayak sensus penduduk dulu gitu loh, kan nggak Iya. mungkin gue nanya Iya. kayak apa hobi lo, terus kayak lu bintangnya apa, zodiaknya apa, terus kayak ini golongan darah apa, golongan darah, terus keluarga dari suku mana, itu kayak gue nggak mungkin kan anjir sensus penduduk dulu ya kan, lo tiba-tiba suka aja gitu karena lo menarik in some way gitu loh. Lu filternya gitu ya, soalnya lagu Iya. attitude-nya dia gitu ya. Kalau dari gue sih itu gitu loh, dan ya kalau lu pernah denger ya, mungkin kalian ada yang pernah denger, jadi kayak gue kan punya bipolar disorder gitu loh. Iya. Nah jadi kayak dokter gue tuh pernah gue ngobrol sama dokter gue, dok kenapa ya tiap gue berakhir hubungan sama orang yang tadinya gue pikir dia kayak perfect match buat gue, tapi ujungnya ternyata dia kayak lumayan sakit juga ya dok gitu loh. Terus dia bilang, dokter gue, psikiatris gue, kamu pernah denger nggak kayak kalau orang tuh ada yang bilang punya gay radar gitu loh. Apa itu? Orang gay itu punya radar sama orang gay lainnya walaupun dia mungkin kelihatan kayak cowok gitu loh. Oke. Nah, it's the same thing with you guys with mental health gitu loh. Kenapa lo bisa jadi cocok sama orang yang ternyata akhirnya kayak gila atau sama gilanya gitu loh sama lo, adalah karena di awal lo tuh sama-sama kayak ibarat anak kecil yang kehilangan yang kayak kehilangan sesuatu, dan lo sama-sama sharing kehilangan lo itu gitu loh. Jadi kayak radar orang dengan orang yang punya yang punya mental illness tuh sama-sama punya radar. Jadi kayak kok gue ngerasa ngertiin sama lo ya, lo juga ngerasa ngertiin ya sama gue ya gitu, intinya kayak gitu. Jadi kayak that's why kadang-kadang gue suka kayak kenapa ya dok waktu itu kayak ya mungkin itu di case kamu terjadi seperti itu gitu loh. Spesifiknya bipolar lu tuh yang kayak gimana sih, Rin? Soalnya kan ada Jadi apa? itunya maksudnya bipolar tuh gue nggak terlalu paham gitu. Oke, jadi kalau misalnya maksudnya kan banyak orang tahu kata-kata bipolar kan. Biasa Iya. kan karena itu sering banget dilontarkan sama orang-orang dan diidentifikasikan dengan perubahan mood gitu loh. Yes. Misalnya lo tadi mau apa Mal, kayak tiba-tiba lo sekarang mau apa, apaan sih lo bipolar. Nah itu yang kayak sebenarnya jadi salah buat orang-orang untuk katakan gitu loh. Makanya Oke. itu bisa triggering buat orang-orang yang bipolar beneran. Karena sebenarnya bipolar itu tuh bukan kayak perubahan mood sejam yang lalu lo mau apa terus sejam kemudian lo mau apa gitu loh. Tapi bipolar itu ada dua phase lah, ada dua fase. Jadi yang pertama itu kalau nih lu lihat tarik garis lurus emosi orang normal nih. Kalau orang normal tuh biasa seneng, sedih gitu kan. Itu normal. Nah, kalau orang bipolar tuh dia punya dua. Jadi seneng. Jadi tadi senengnya di sini kan. Seneng. Grafiknya Langsung jatuh sedih gitu loh. Nah, itu namanya fase manik. Bukan seneng, tapi fase manik dan fase depresi. Nah, jadi fase manik tuh adalah ketika dimana gue merasakan bahwa gue tuh banyak ide, gue kreatif banget, gue sampai nggak bisa tidur saking kayak wah ini gue bisa kerja ini, lakuin gini, which bagus gitu loh. Tapi kalau gue biarin tanpa gue minum obat yang di prescription sama dokter gue gitu loh, itu nanti kepanjangan, jadinya lu lose touch with reality. Jadi lu kayak misalnya lu jadi keren nih, lu bisa bikin kayak company ini ya satu misalnya gini segala macem, tapi nanti lu makin kayak nggak masuk akal. Lu tiba-tiba mau istilahnya tiba-tiba lo mau bikin 2 company dalam 1 hari, kayak gimana gitu. Orang-orang nggak bisa ngikutin pace lo. Jadi kayak lu tuh maunya udah di orang masih di B gitu loh ya. Normalnya orang masih akan ngikutin proses kan gitu loh. Ujung-ujungnya karena orang-orang nggak bisa ngikutin realitas yang lagi lo hadapin sekarang gitu loh, lu jadi marah-marah. Itu udah mulai muncul tuh. Tadi awal seneng lu, wah kalau lu lihat orang bipolar pada saat manik awal-awal tuh they are the most fun person to be around with. Kayak gila nggak ada capeknya lu ya kayak gitu loh. Kemarin party, besoknya kerja, besoknya party lagi nih segala macem. Tapi nanti kalau udah dia nggak kontrol itu, nanti dia bakal kayak marah-marah parah. Jadi orang paling menyebalkan gitu loh. Jadi marah-marah kayak lash out nih kemana-mana. Dan kalau dia udah kayak gitu, dia mulai mempertanyakan, kok gue nggak bisa ngelakuin apa yang gue mau kemarin ya, kayak apa ini salah gue apa ini segala macam. Udah mulai mempertanyakan, itu fasenya turun langsung depresi. Dan yang sebenarnya harus ditakutin itu adalah perpindahan antara manik sama depresi, dan depresinya sendiri. Karena depresi bisa lu cuma sedih aja berkelanjutan sampai ada yang suicidal attempt gitu loh. Suicidal thought sudah mulai kesana gitu.
Oke. Apa kemarin mungkin fase lu putus karena ada fase itu kali, lu lagi fun banget sama cowoknya tiba-tiba drek gini dan Bisa cowoknya nggak bisa dibilang, ngimbangin. yes, itu bisa dibilang kayak gitu. Tapi gue dari awal gue bukan tipe yang kayak menutupi. Justru awal mungkin dulu banget gue menutupi kayak apa ya, flaws gue gitu loh. Gue pengennya ya dilihat perfect kan, dan gue pikir kayak kalau gue dilihat perfect ya dia akan bisa stay sama gue. Tapi ternyata justru dari awal gue memfilter orang-orang ini dengan kayak, oh ya lo fun gini-gini segala macam. By the way, I have this bipolar issue. Gue bilang kayak gitu loh, kayak Iya. I can be this, you're meeting me at my best version right now. I can be fucking nggak, ya bukan kayak orang idaman seperti yang lo lihat sekarang gitu loh. Kayak gue bisa bener-bener sedih, gue bener-bener bisa kayak 7 hari nggak keluar kamar gitu loh, Oke. segala macem. Kayak gue bener-bener complete different person gitu loh dari yang gue sekarang lo ketemu gitu loh. Will you deal with that? Because I'm dealing with it gitu loh. Oh, nah kalau lu ada di sesi yang itu yang tadi lu bilang depresi misalkan ya, terus lu ada di kamar 1 minggu gitu. Apa sih yang harus dilakuin sama orang di sekitar lu supaya lu happy lagi nih? Nah, untungnya adalah kalau kayak gitu teman-teman gue tuh yang kebetulan deket sama gue gitu loh. Jadi Oke. kayak mereka tuh udah tahu. Mereka tuh, gue sempet terharu banget waktu gue gagal nikah tuh, kayak gue bener-bener 1 bulan Iya. itu gue nggak keluar rumah. Oke. Gue nggak oke. pakai HP gue bahkan ganti HP gue sama Samsung, cuma buat main game sama buat chat bibi gue. Maksudnya kayak kalau misal gue nggak keluar rumah, kamar malah. Gue nggak keluar rumah, gue nggak keluar kamar sebulan. Dan sampai pada akhirnya teman-teman gue ini, which is salah satunya sahabat gue Sarah gitu loh. Ya. Dia tuh sampai bikin grup gitu. Dia sampai kayak, gue hari ini nggak bisa nemenin Karin nih, siapa yang bisa nemenin? Jadi gue tuh nggak bener-bener sampai nggak gue yang ngechat siapa yang bisa nemenin gue gitu loh. Mereka yang take care sendiri, gue bisa ditemenin sama siapa gitu loh. Jadi kayak tiap hari mereka udah tahu. Sarah tuh yang kayak ngomong, jangan ngomong sama Karin, jangan bahas Karin soal apapun yang terjadi sekarang ya. Di sana aja gitu loh. Dan jangan juga coba untuk hadir kayak, aja gitu ya. hadir aja, karena kadang tunggu aja Karin yang ngomong kalau dia mau ngomong gitu loh. Karena gue kadang nggak bisa, karena gue pernah ada di fase yang dimana gue tuh ditemenin, maksudnya kayak pas gue lagi down, gara-gara putus juga sih salah satunya pada waktu itu, ditemenin sama temen. Terus kayak ujung-ujungnya ya dia nanya nih, misalnya dia nanya, gue cerita dong. Nah ketika gue cerita, gue kan jadi nge-relief, apa ya, gue jadi ngerasain ulang perasaan gue yang waktu itu terjadi gitu loh. Jadi gue misalnya sama dia, sama lu nih 2 jam lu datang ke rumah gue, terus habis itu ya udah gue balik ya. Terus another orang datang lagi nanya, lo kenapa mau nemenin gue segala macam, terus nanya, gue harus kayak ulang lagi cerita. Itu kan sakit, ngerti gak sih? Gue tuh bukan museum yang lo harus pelajarin and then lo pergi gitu loh. Jadi kalau lo emang mau nemenin gue, boleh banget, tapi lo harus sudah siapin gitu loh, kayak waktu untuk nggak nanya gue, ya di sana aja buat gue gitu loh. Jadi gue nggak harus kayak ngulang rasa sakitnya dengan cerita ke lo gitu. Gue baru tahu tuh cara menangani itu. Soalnya kalau sejauh ini kan gue pasti kayak udah Rin, sabar, pasti akan ada omongan gitu. Sebenarnya kalau lu lagi di fase depresi, justru jangan dipuk-puk, jangan hadir aja ya. Justru diem aja, hadir itu udah cukup, gak usah bahas apa-apa kecuali lo personal ngajak gue ngobrol. Gue yang mau baru gitu loh. Soalnya memfilter untuk akhirnya tidak keranah yang tadi lu bilang sampai ke bunuh diri ini kan kita nggak tahu cara menghandle nya gimana kan. Yes. Oh gitu. Jadi kayak kalau kata gue sih, menurut gue sih kebanyakan orang yang maksudnya dengan mental disorder, mereka survivor di luar sana, rata-rata mereka juga merasakan itu gitu loh. Kadang dulu mungkin mereka nggak tahu, jadi mereka merasakan bahwa butuh orang untuk nanyain dia, seakan-akan dia dibutuhin gitu segala macam bla bla bla. Tapi pada akhirnya mereka tuh cuma butuh teman aja gitu loh, untuk membantu orang-orang ini untuk nggak melakukan hal-hal bodoh yang dia pada saat itu nggak sadarin kalau itu bodoh gitu loh. Kayak contohnya suicidal gitu. Iya. Wah itu ilmu sih, baru tahu tuh gue tuh cara-cara itu tuh. Dan itu tuh sebenarnya terjadi bukan sama orang mentally ill aja. Kalau kata gue ya normalnya dengan orang-orang yang normal juga. Meninggal, misalnya ada abis meninggal orang tuanya atau apa, sedih. Iya, orang sedih, aduh datang aja temenin gitu loh, kayak nanyain mau makan gak, udah makan belum, terus kayak ya udah jangan bawa aura sedih itu lagi gitu loh ke dia. Jangan lu jadi kayak, gue tahu lu berusaha untuk simpati dan berempati sama dia, tapi menurut gue nggak usah gitu loh. Jadi kayak lu jangan bawa nadar kesedihan lo dibawa ke satu ruangan dengan aura yang lu bawa negatif nih, lu kasih ke aura di dalam sini negatif gitu loh. Gitu. Jadi kayak mantan lu tahu positioning itu kemarin. Ada beberapa yang tahu, ada yang enggak. Ada yang jadi marah balik ketika gue lagi tantrum, ada yang jadi kayak gue cabut ketika gue lagi tantrum, ada yang ikut jadi gila ketika gue lagi tantrum. Jadi kayak wah gitu. Lumayan sulit memang. Kalau yang sekarang? Dia lumayan stabil sih emosinya. Maksudnya berapa bulan sih lu udah?
kayak berapa ya, dari Februari kok ini. nggak bagus Oh lagi. masih baru. Masih baru. Oke, belum Kita- fase 8 bulan belum. Kita lihat November ya. Nah dia Hitung lagi. iya, dia lu cukup stabil nih yang sekarang. Dianya sendiri gue nggak tahu, tapi nggak pernah didiagnosis dengan apa-apa. Dia lumayan stabil sih emosinya, maksudnya kayak ya lumayan stabil, jadi kayak dia nggak kebawa gitu loh, sama kayak misalnya gue lagi kayak sedih banget atau seneng banget, jadi dia bisa kayak lumayan ngingetin gue untuk ini jangan kesenangan, minum obat sana kayak gitu loh gitu. Nih kayak kamu udah keparahan nih dari kemarin nih, maksudnya kayak tidur jam 2, tidur jam 3, minum obat gitu. Jangan kayak dibawa senang mulu gitu, nanti kayak tiba-tiba down lagi gitu. Mengayomi sekali dia ya. Ya lumayan. Yang mungkin mantan lu yang sebelum-sebelum ngajak party terus ini cukup mengayomi nih. Lumayan ke bawah arus sih sebenarnya. Kalau yang kemarin-kemarin juga gitu loh. Jadi kayak party, mereka juga suka party gitu. Jadi ayo party. Lupa gitu loh. Lupa ngingetin minum obat, lupa ngingetin. Yoi gitu. Ayo ke gereja Rin gitu. Anjing. Tiba-tiba ayo ke gereja Rin gitu. Tapi lu nggak mau convert kan? Maksudnya lu nggak akan Gue sih orangnya kalau bukan dari yang kayak gitu kan? enggak, dari gue sendiri ya gue emang dari awal udah bilang ke orang yang bareng sama gue nih, walaupun mereka beda agama, kalau gue nggak bisa convert. Jadi kayak ya pilihan satu-satunya adalah kayak ya udah kita jalanin aja, atau kayak ya lu yang convert gitu loh. Karena kalau di gue gitu loh, gue nggak bisa, misal mungkin kayak banyak hal yang kayak gue udah bisa pilih sendiri, tapi kayak untuk menurut gue keluarga gue nomor satu gitu loh. Oke. Jadi kayak mungkin salah satunya kenapa kayak kemarin pernikahannya gagal, karena gue lebih milih keluarga gue gitu. Oke, lebih milih keluarga lu. Iya, tapi kemarin case-nya sebenarnya bukan karena agama, ada case lain gitu yang pada akhirnya gue dijatuhkan nama dua pilihan ini gitu loh, keluarga atau orang yang gue sayang ini gitu. Jadi kayak tapi gue nggak bisa, jadi gue harus sama keluarga gue. Dan kalau menurut gue di luar sana, kalau misalnya orang yang lo sayang ini sayang beneran sama lo, ya dia nggak akan bikin lo dijatuhin sama dua pilihan antara keluarga sama diri lo, ngerti nggak? Gitu. Iya. Jadi kayak ya udah gue, ya itu keputusan yang berat, tapi gue menurut gue itu keputusan yang tepat. Nah, keluarga tapi lu tadi sempat bilang kalau sebenarnya di keluarga lu nggak happy banget juga, Rin. Gak tau ya, gue karena gue diajarin sama keluarga untuk apa-apa tuh kembali ke rumah, apa-apa itu keluarga gitu loh. Siapa yang akan bantu kamu kalau misal nanti kamu udah nggak sesukses ini, terus habis itu kayak kamu nggak punya teman apa segala macam, balik lagi kan pasti adik kamu, pasti kita kayak gitu loh. Jadi kayak ya gue nggak bahagia in part pada waktu dulu gue nggak punya pilihan sendiri buat hidup gue, tapi kayak untuk sekarang sih keluarga sih tetap jawaban nomor satu gue gitu loh. Jadi kayak ya gue nggak akan convert gitu loh, walaupun mungkin gue bisa dibilang bukan orang yang religius gitu loh. Tapi itu adalah sebuah syarat yang gue nggak bisa orang tua gue jadi sakit, maksudnya sakit hati karena tidak gue pilih gitu loh. Karena orang tua gue kan lumayan lumayan Islamik lah gitu loh, misalnya lumayan beragamanya kental gitu. Jadi kayak ya gue harus respect itu pilihan mereka yang gue nggak bisa intinya gue nggak milih itu gitu loh. Apa yang mereka pilih soal itu ya gue akan pilih gitu loh. Iya, mungkin kayak gitu kali. Lu akan ketemu cowok yang pas ketika lo mulai bukan di kotak-kotakin, maksudnya lo mulai dikasih pembatas gitu kan. Keluarga lo tuh orang yang kayak ngebatasin banget sehingga lu merasa bahwa terkungkung terus jadi nggak happy. Tapi itu justru yang bikin lo akhirnya balik lagi perasaan itu. Bisa jadi. Mungkin kita kalau ketemu itu cowok kan yang namanya childhood trauma biasanya orang bilang kayak gitu. Oh iya. Soalnya kalau gue bokap nyokap emang cerai, divorce. Jadi memang beda case-nya. Gue di rumah adik gue laki-laki, bokap ya jadi boys club banget kalau gue. Jadi ketika ada kemarin gue sempet sulit banget nyari pasangan karena boys club dari kecil gue jadi nggak punya empati sama perempuan. Karena tidak ada sosok ibu di rumah gitu. Jadi gue kayak ngerasa kalau misalkan gue deket sama lo terus gue ghosting, gue cabut, gue nggak ngerasa salah sama lo, Rin, gitu. Karena itu hak gue untuk gue ghosting. Tapi ternyata kalau orang yang dibesarkan sama nyokapnya yang bener, maksudnya di keluarga yang harmonis, itu jadi salah karena gue harus peduli sama perasaan lo. Iya, bener. Gitu-gitunya. Makanya jadi kan kalau keluarga lu kan alhamdulillahnya masih harmonis gitu loh. Jadi lu dapat pendidikan itu. Dan menurut gue mungkin ketika lu ada cowok yang ngelarang lu gini, ada sejauh ini yang kayak gitu? Atau lu gak suka yang posesif gitu? Ada, tapi entah kenapa gue nggak bisa sebut lagi namanya, mungkin ya di balik layar ya. Iya.
Tapi entah kenapa tuh gue suka, maksudnya as in di kayak diprotektifin atau diposesifin gitu loh. Gue suka itu karena apa ya, gue ngerasa kayak dengan ini lu menyayangi gue gitu loh. Karena mungkin gak tahu kenapa gue juga udah lama over years gitu gue merasakan itu dari orang tua gue, dari keluarga gue. Jadi kayak itu salah satu bentuk sayang orang tua gue gitu. Jadi kayak entah kenapa di alam bawah sadar gue mungkin merasakan itu salah satu bentuk kasih sayang gitu loh. Jadi kayak gue sebenarnya seneng kayak asal maksudnya masih di dalam batasan yang wajar ya. Maksudnya kayak jangan sampai kayak gue bener-bener gak boleh main sama temen cewek gue juga gitu loh. Jadi kayak kecuali misalnya lu kayak ngerasa kayak kamu kayak terlalu deket deh sama cowok ini gini-gini segala macam, walaupun ya temen gue kebanyakan cowok gitu loh. Cuman maksudnya gue suka kayak diingetin hal-hal kayak gitu. Oke, kalau kamu gak suka gitu loh. Jadi kayak ya ada sukanya tapi juga yang lebay gitu sampai gue dikunciin apa segala macem gitu loh. Tapi lo kalau lu berumah tangga lu mau ini Rin, apa istilahnya mau tetap kerja kayak gini kayak sekarang atau lu mau ngurus anak jadi ibu rumah tangga doang? Gue sebenarnya sih kepikirannya maksudnya kayak ya kalau maksudnya kayak dunia mengizinkan dengan plan gue ya kayak gue pengennya ya udah kerja di rumah sih, maksudnya gue nggak ya remotely aja lah, terus kayak gue fokus sama keluarga gitu loh. Cuman kan kalau ditanya gue bener-bener jadi mau jadi ibu rumah tangga yang nggak kerja sama sekali dan menggantungkan diri ke suami, gue nggak mau kayak gitu sebenarnya gitu loh. Makanya gue pernah punya satu pacar lah yang kayak bisa dibilang ya stable banget gitu loh secara financially gitu loh. Tapi gue ngelihat kayak kalau gue sama dia ntar kayaknya gue bakal nggak dibolehin untuk kerja gini-gini segala macam gitu loh. Istilahnya kayak gue bakal apa ya bahasanya dibeli gitu. Jadi kayak gue nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang membuat gue happy. Dan juga ya kerja tuh buat gue happy gitu loh, muter otak gue gitu. Karena otak gue kalau diemin muter sendiri soalnya ntar kayak jadi pusing sendiri. Jadi kayak ya pada waktu itu gue mengakhiri hubungannya sama si cowok ini gitu loh. Karena gue ngerasa gue bakal gak bisa lah ya makanya kan gue bilang kalau mapan banget. Jadi kayak lu pasti beli gue deh. Iya sulit apalagi sekarang kalau kita lihat berita soal rumah tangga, soal perselingkuhan tuh kan gila banget ya sekarang ya. Bikin lu makin itu nggak, makin kayak anjing gue kayaknya nggak merit nih. Enggak sih sebenarnya gue merit tetap mau, tapi itu jadinya sekarang gue ya udah kita lihat aja. Gue nggak ada kayak batasan tentuan waktu kayak kapan nih harus gitu loh. Itu kan bikin stres dan bikin lu jadi buru-buru dan sebenarnya nih orang bukan orang yang tepat jadinya. Tapi lu paksain karena sekedar kayak sosial bakal ngomong apa kalau misalnya gue nikah sekarang atau nikah nanti gitu loh. Jadi ya gue bakal kayak take it slow. Siapa yang menurut gue ntar oke, keluarga gue juga setuju dan ya gue nggak sama sekali intinya tadi kayak ke orang-orang mau ngomong apa lah di luar sana soal kayak gue bakal nikah kapan segala macam, gue nggak kebatas sama itu gitu loh. Jadi gue bakal take it slow. Dan soal tadi pertanyaan lo yang orang selingkuh gitu-gitu segala macam, gue sih udah dari awal dari kecil karena dulu tuh bukan dari keluarga gue ya, bukan dari nyokap bokap sebenarnya. Ada di keluarga gue tapi yang kayak ya terjerat isu perselingkuhan waktu gue pernah cerita juga waktu itu. Waktu umur 7 tahun gue pernah kayak encounter intinya tante gue ini pokoknya diselingkuhin lah istilahnya kayak gitu. Terus itu yang buat gue terngiang-ngiang dari dulu untuk kayak Karin kamu jangan sampai jadi perempuan yang direndahkan seperti itu. Pertama diselingkuhin itu berarti direndahkan. Kedua lu disuruh berhenti dari pekerjaan lo dan lu diselingkuhin gitu loh. Jadi kayak sekarang lo nggak bisa ngapa-ngapain selain bergantung sama dia dan mempertahankan dia karena lo udah nggak punya duit lagi kalau misalnya dia lo ceraiin gitu loh. Iya. Dan ya gue nggak mau bergantung karena itu ya. Jadi kayak semenjak itu ya sebenarnya pelajaran yang bikin gue juga gue pengen punya rumah sendiri, which gue udah alhamdulillah beli gitu loh. Dan kayak jadi nanti ketika amit-amit gue mencintai orang yang ternyata salah, terus kayak terjadi hal seperti itu di mana dia nggak nge-respect gue, ya gue akan gak diusir dari rumah atau gue terpaksa untuk tinggal terus sama dia terus kayak demi kayak gue keberlangsungan hidup gue gitu loh atau anak gue. Tapi kayak gue bener-bener kayak bakal kayak ya gue ya udah lu mau kayak gini, lu mau sama cewek lain apa segala macam atau apapun itu, lu main tangan apa segala macam, ya udah gue balik gitu loh, gue bawa anak gue gitu. Gue nggak jadi orang yang kayak balik ke rumah nyokap dan bokap. Gue nggak mau kayak bawa kesedihan gue ke nyokap dan bokap karena gue tahu mereka bakal jadi orang yang paling terhianati gitu loh. Iya. Akan menarik sih, itu akan jadi berita banget sih ketika akhirnya Karin bisa maksudnya menentukan untuk menikah dengan siapanya gitu. Oh iya, lumayan sih kayaknya ya kita lihat. Iya, itu puzzle akhirnya semua netizen tuh kayak anjing ternyata Karin nikahnya sama nih orang gitu. Itu kayak menyelesaikan puzzle hidup percintaan lo gitu. Bener.
Jadi gue juga penasaran sih anjing Awkarin endingnya sama siapa ya kira-kira. Lucu banget kayak sih. banyak sih yang lumayan. Gue kan juga kayak maksudnya wondering gitu loh. Iya. Kayak tiap pacaran sama orang kayak apa gue melu ya tiba-tiba gitu loh. Tapi kayak gue nggak pernah kayak tahu tiba-tiba soalnya bisa switch gitu aja gitu loh, anjing nih orang gitu. Soalnya hubungan lu tuh bener-bener bagian dari konten lu juga kadang-kadang kan. Iya. Maksudnya yang lu tos-tos, pindah-pindah, transisi-transisi. Maksudnya kita semua tahu Ini orang kita semua tahu bahwa hubungan lu itu benar-benar menjadi konten lu juga yang dikonsumsi Yes. sama publik gitu. Betul. Jadi kita tahu perjalanan ke cinta lo, terus lu gagal nikah kayak ya, gimana. orang jadi kayak apa ya? Kayak lu hidup bersama dengan percintaan gue gitu loh jadi. Iya. Tapi the thing is kayak apa yang gue share di sosial media kan maksudnya kalau mungkin dulu gue adalah anak kecil yang maksudnya kayak kesedihan juga gue share Iya. gitu loh. Sekarang itu gue milih untuk kesedihan gak gue share. Jadi kayak makanya orang cukup menyayangkan, maksudnya kayak gak sekarang juga ya, kayak misalnya dari beberapa tahun yang lalu, jadi orang cukup menyayangkan kalau gue putus karena yang mereka lihat tuh seneng-senengnya doang gitu loh, kayak diskonten gitu loh yang kayak wah ini happy content bla bla bla, tapi mereka nggak lihat kayak misal argumen yang terjadi apapun itu segala macem gitu. Dan itu ya udah, gue juga nggak mau komen apapun tentang itu gitu, kayak ya udah as long as gue sama teman-teman gue happy dengan maksudnya orang yang nanti akhirnya jadi sama gue, ya kenapa gue harus mikirin orang-orang ini penonton inilah gitu loh. Iya, iya. Tapi konten percintaan lo ini kira-kira yang bikin lo bertahan di industri nggak, Rin? menurut lu ya, karena gue juga nggak tahu. Coba kalau lu pilah-pilah apa, lu detailin kenapa lu bisa bertahan di industri gitu? Apa karena konten percintaan ini juga? Kalau bisa dibilang gini, gue bukan ngeplan ya, gue nggak pernah ngeplan untuk kayak gue konten percintaan ini jadi sesuatu yang kayak buat gue bertahan di industri gitu loh. Tapi kalau mungkin ada faktornya, karena orang udah terlanjur suka dengan percintaan, maksudnya kayak drama percintaan gue, jadi kayak mungkin ya itu salah satu faktornya gitu. Tapi kalau ditanya di plan apa enggak, gue sih enggak gitu loh. Jadi makanya gue nggak bisa bertahan juga sama pasangan yang waktu itu nggak bisa nge-expose gue gitu loh istilahnya. Karena kalau di gue sendiri mungkin bisa dibilang ada unsur kontennya, tapi ada juga unsur kayak gue tuh pengen mamerin lo ke orang-orang, kayak gue tuh bangga punya lo gitu loh. Makanya kayak gue emang harus kayak nggak harus gitu sih, kayak gue pengen aja ngepost lo gitu loh gitu. Nah berarti sebelum udahan biasa gue tanya ke bintang tamu juga. Tapi kalau untuk lo, menurut lo kenapa lo bisa bertahan di industri selama ini, Rin? Karena gue nggak pernah merasa berkompetisi dengan orang, dan gue juga nggak pernah berkompetisi. Maksudnya kayak mungkin orang di luar berspekulasi melihatnya seperti itu, tapi kalau dari diri gue sendiri, for the sake of apa ya, mental health gue sih nggak pernah berkompetisi dengan orang. Karena gue pernah lihat salah satu quotes, which kompetisi itu cuma terjadi di bawah gitu. Orang yang di atas itu berkolaborasi. Anjing, keren banget. Gue pernah, dan itu kayak dari dulu gue selalu kayak berpegang dengan itu. Jadi makanya kenapa mungkin gue masih bisa bertahan, karena relasi-relasi gue yang gue buat dengan orang-orang gitu loh. Kayak maksudnya mungkin pada waktu dulu zamannya masih muda, berantem itu adalah salah satu lu untuk stay di industri gitu loh. Maksudnya untuk tetap diomongin. Tapi kayak balik lagi, itu nggak bawa lo kemana-mana, dan beberapa orang yang lo berantemin gitu sampai lo kayak harus tetap bertahan gitu kan. Itu pada waktu dulu. Tapi ya sampai sekarang ya karena mungkin kayak gue membuat relasi dengan orang-orang, gue berteman dengan orang-orang gitu loh. Mau mungkin yang dulu gue nggak suka atau nggak sama idealisnya gitu loh, misalnya kayak idealisme kita nggak sama apa segala macam, tapi ya kadang gue bisa dapat suatu insight dari orang ini gitu loh. Jadi misalnya ada orang yang agama banget misalnya, atau orang ini banget apa gimana segala macam, beda idealisme sama gue, kayak ideologinya sama gue, ya kayak ya udah gue bisa akhirnya dapet sesuatu walaupun gue nggak sepenuhnya setuju dengan dia gitu loh. Ya berarti tips dari lo untuk bertahan di industri apa? Salah satunya adalah ya lu stop mikir bahwa lu berkompetisi dengan orang. Lu berkompetisi hanya dengan diri lo yang kemarin gitu loh. Lo jangan kayak Karin yang alay dulu, gue berkompetisi dengan dia gitu loh. Apakah orang masih melihat gue seperti itu atau tidak gitu loh. Gue berkompetisi dengan dia, dan terus kayak menurut gue sekarang ini zamannya udah kayak gampang banget apapun itu. Instagram bahkan udah membuat fitur yang kayak kolaboratif, which means kayak kita ya kenapa enggak untuk kolaborasi sama orang. Kalau lo in this case ngomongnya mau bertahan hidup di industri ini, kecuali lo mau udahan, udah mau kelar, lo nemuin kerjaan yang lebih stable probably, karena kita kan ini nggak stabil loh kerjaan kita gitu loh, bisa dibilang. Maksudnya kayak kadang mungkin ada job, kadang nggak ada, kadang ya gimana jobnya rame apa enggak segala macam kan. Ini termasuk apa ya,
belum ada institusi untuk mengatur per selebgraman dan ini apa segala macam flow-nya kayak gimana gitu loh. Sedangkan kalau di bisnis kan ada gitu loh yang menjaga itu semua. Jadi ya menurut gue kolaborasi sih sama orang gitu loh. Mau lu suka mau enggak gitu loh maksudnya. Kayak kalau lo pertanyaannya adalah lo mau bertahan hidup di industri ini. Terus yang kedua, ya mungkin yang ketiga, balik lagi gue pasti bilang kayak lu pentingin dulu mental health lo, karena ini gue gak ngomongin soal kayak orang yang punya mental disorder seperti gue atau yang punya apalah, lebih ke arah mental health aja, karena physical health itu penting. Kalau lo secara fisik nggak sehat, lo nggak bisa produktif lagi. Kalau secara mental lo nggak sehat, sama lo nggak bisa produktif lagi. Jadi back lagi sebenarnya ini melingkup dari yang tadi, stop berkompetisi karena kompetisi itu hanya terjadi di bawah gitu, dan start untuk kolaborasi. Dan tadi lu nggak berkompetisi sama siapa-siapa kecuali sama diri lo sendiri. Jadi take your own pace gitu loh. Jadi kayak semua orang tuh punya pace kecepatan mereka untuk berkembang masing-masing. Kadang ada mungkin orang yang umur 16 tahun udah bisa kayak gimana, ada yang di umur 26 baru kayak gimana, 36 kayak gimana. Tapi ya balik lagi kayak gue sendiri sih ngerasa content dengan hidup gue, bukan konten ya. Content dengan hidup gue, karena kayak gue lebih mentingin kayak relationship yang terjadi di sekitar gue daripada yang difabrikasi di internet gitu loh. Kadang gue sering banget banyak denger kayak, Kak Karin kok nggak temenan sama artis ini sebenarnya kayak sebenarnya kayak kenal kayak, tapi kalau misalnya gue nggak ngerasa gue butuh untuk kayak, maksudnya kayak gue nggak mau ngejilat juga, kecuali kayak emang terjadi suatu hubungan yang secara organik terjadi gitu loh, ternyata kayak gue kok nyambung sama lo gitu loh, yaudah ayo gitu kita temenan gitu loh. Karena ini gue udah dewasa, maksudnya kayak gue bisa dibilang udah berumur ya gitu loh. Jadi kayak gue udah nggak bisa lagi kayak temenan hanya untuk kayak wah lu temenan sama ini terus kayak pulang ke rumah ternyata lu nggak chat-chatan gitu loh. Kayak jadi kayak ya gue lumayan content dan happy dengan hidup gue sekarang, karena gue punya teman-teman yang sorry kalau membuat kalian mungkin di kalian bilang nggak terkenal, tapi mereka ini cukup berpengaruh di hidup gue gitu loh. Maksudnya kayak mereka orang-orang keren dan orang-orang baik dan orang-orang yang kayak gila, dari umur yang sangat muda sudah menghasilkan duit sebanyak itu dengan tanpa sosial media gitu loh. Iya itu keren sih. Itu dan tadi lu bener, kita hidup di timeline kita masing-masing, udah nggak usah ngikutin kecepatan orang, nggak usah iri, nggak usah lihat kanan kiri, udah jalan aja di timeline kita ya. Karena percuma juga lu jadi kehilangan fokus nantinya kalau lu kayak ngelihat orang lain gitu loh. Kayak lu ngelihat kayak Ibarat misalnya emang ada yang lagi terkenal naik apa segala macam, terus lu ngelihatnya dia gitu, misalnya dia lagi secepat F1, terus lu sedangkan lu misalnya lagi menyukai mobil antik yang tidak sekencang itu, jadi kayak bakal kehilangan fokus nih ke depan gimana nih, jadi ke kiri gue gitu loh, sedangkan mobil F1 kan muter-muter aja gitu loh. Jangan sampai lu jadi kayak di situ muter-muter doang, sedangkan lu tadinya tujuannya kemana nih gitu loh. Dalam juga tuh. Nah gue nambahin satu sebelum udah, jadi gue sering banget jadiin lu studi case gue. Kalau gue ditanya sama mahasiswa, kalau misalkan gue lagi ngisi seminar, gimana termasuk tips bertahan di industri segala macam. Ingat guys, kan kalau lu juga pengen jadi kayak Awkarin bisa bertahan di industri selama ini gitu, lu boleh, gue selalu bilang kalau lu mau pakai jalur kontroversi silakan lu pakai jalur kontroversi. Itu ngeboost banget untuk lu, orang tahu lu gitu. Oh akhirnya lu dikenal sama orang. Tapi kalau lu nggak punya knowledge kayak Awkarin nih, karena kan tadi gue bilang knowledge lu tuh udah di atas gitu. Kalau lu nggak punya knowledge kayak Awkarin nggak bisa bertahan juga Rin. Jadi lu jangan mengandalkan kontroversi nggak didukung sama pengetahuan gitu. Iya betul. Karena tadi gue bilang edukasi itu penting. Iya jadi kontroversi plus pengetahuan dan knowledge itu baru lu bisa bertahan di industri. Jangan lu, kalau sejauh ini kan banyak siapapun itu yang cuma kontroversinya doang tapi nggak dibarengin sama knowledge, jadinya turunnya cepet. Nah iya benar banget, makanya itu kan gue selalu kayak bilang ke orang-orang, kuliah itu penting, pendidikan itu penting banget gitu loh. Lu mau di sini jadi influencer atau selebgram atau whatever you call it, itu boleh banget juga gitu loh, karena kan kita lihat sekarang banyak banget juga yang kayak mereka stable punya kerjaan jadi dokter, jadi lawyer, tapi mereka juga eksis di dunia maya. Itu yang sebenarnya harusnya orang-orang lihatnya yang itu gitu loh. Jangan yang kayak cuma konten-konten prank doang gitu loh. Sekali boleh lah, karena semua orang butuh ketawa gitu loh. Cuman nggak setiap hari lo harus kayak gitu loh. Kan ujung-ujungnya jadinya kayak wah bodoh nih kontennya. Ya gue pun juga mengakui konten-konten gue dulu juga banyak yang tidak berisi ya Pak. Cuman ya kan pada waktu dulu ya kayak buat seru-seruan aja, gue masih kecil juga gitu loh. Jadi kayak tapi setelah, yang penting adalah gimana lu
mengatasi kesalahan-kesalahan lo dulu dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat gitu lo buat diri lo sendiri. At least kalau nggak bisa bermanfaat buat orang, at least buat diri lo sendiri dulu deh. Itu dulu ya. Yes, kalau menurut gue gitu. Gila, terima kasih Karin sudah datang ke Terima Bertahan kasih di sudah Industri. mengundang. Sehat-sehat terus, dan buat yang lagi nonton, mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Pasti kita ada salah berdua. Yeah. Kalau misalkan ada salah-salah ngomong atau apa, langsung dibenerin di kolom komentar, atau ya udahlah, maksudnya kita jangan jangan segitu diserangnya gitu. Ya Omongan at least kita kalau mau diviralin Iya. kita dapat persenan gitu loh, at least gitu loh. Kalau mau dipotong-potong at least kita dapat persenan, Mbak. Gitu. ya pokoknya gitu. Thank you sekali lagi buat Karin. Sehat-sehat, sukses, Thank semoga you, bisa menemukan Kemal. pasangan yang tepat. Thank you. Semoga Semoga yang bertahan sekarang- dulu sama yang ini. Ya, gitu. bertahan dulu. Semoga bisa bertahan. Dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kuncinya adalah selalu ikhtiar, guys.